ulang tahun. Sebelum konsultasi ini dimulai, saya ingin menjelaskan bahwa sesi konsultasi kita berlangsung selama 30 sampai 60 menit, yang dimana kita akan menganalisis tentang mengidentifikasi permasalahan klien dan mencari alternatif pemecahan masalah. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Boleh Ibu ceritakan keluhan Ibu datang untuk konsultasi hari ini? Saya sering sakit urat Bu sejak sekitar 1 bulan yang lalu. Akhir-akhir ini semakin sakit Bu. Saya juga sering mual, kadang muntah setelah makan. Saya memahami kondisi Ibu, ada seperti nyeri dan mual, tentu membuat Ibu merasa tidak nyaman ya Bu ya. Iya Bu, saya jadi malas makan. Oke, baik, sebelum lanjut saya ingin mengukur berat badan dan tinggi badan terlebih dahulu ya Bu. Mari Bu. Boleh. Sudah. Masih Bu, silakan kembali. Berdasarkan pengukuran berat badan Ibu di 65 kg dan tinggi badan di 175 kg. Sebentar ya Ibu, saya ingin menghitung berat badan ideal Ibu terlebih dahulu. Berat badan ideal Ibu didapatkan 67,5 kg dengan hasil IMT 21,2 yang termasuk dalam kategori normal Ibu. Sebelumnya apakah Ibu memiliki data terkait fisik klinis Bu? Ada Bu ini. Saya catat terlebih dulu ya Bu. Iya. Baik Ibu, dari data fisik klinis Ibu mengalami tekanan darah 110/80, kemudian ada hasil laboratorium menunjukkan bilirubin, kemudian SGOT, SGPT meningkat. Dari hasil SG abdomen juga didapatkan adanya sirrosis hati Ibu. Iya Bu, dokter juga menjelaskan bahwa ada gangguan pada hati saya. Baik Ibu, karena fungsi hati sedang terganggu, makanan sangat penting untuk membantu pemulihan gizi Ibu dan mencegah kondisi Ibu semakin memburuk. Boleh Ibu ceritakan Bu, pola makan Ibu sehari-hari bagaimana? Sebelumnya saya makan 3 kali sehari Bu, tapi sejak sering mual dan muntah, saya hanya makan 1 sampai 2 kali sehari. Saya lebih sering makan tahu dan tempe, jarang makan lauk hewani. Kalau telur dadar paling 3 sampai 4 kali seminggu. Saya juga suka makan sayur, tapi jarang makan buah. Ibu, terima kasih, informasi ini sangat membantu saya untuk memahami pola makan Ibu. Tadi Ibu menceritakan bahwa Ibu sering mual ya Bu ya. Apakah ada makanan tertentu yang membuat rasa mual itu bertambah Ibu? Saya pernah membuat bubur supaya saya mau makan, tapi saya malah semakin mual kalau makan bubur. Begitu ya Bu ya. Berarti tekstur bubur itu masih kurang cocok untuk Ibu. Ibu bisa makan dengan tekstur yang lebih padat lagi dan mudah dicerna seperti nasi krim, kemudian nasi lunak, kentang rebus ataupun roti. Untuk lauk hewani mungkin cara memasaknya seperti direbus, dikukus ataupun ditim ya Bu ya. Dan untuk makan Ibu bisa makan dengan porsi yang lebih kecil namun sering dan kebutuhan gizi akan tetap terpenuhi. Baik Bu, sepertinya saya lebih nyaman makan nasi lauk lunak daripada bubur. Nanti akan coba ya Bu ya. Dari setelah pengkajian yang setelah saya lakukan, saya menemukan bahwa Ibu mengalami asupan makan yang masih kurang dari kebutuhan. Kemudian hal ini disebabkan karena Ibu sering mengalami mual dan muntah sehingga nafsu makan menurun dan frekuensi makan berkurang dari 3 kali menjadi 1 sampai 2 kali
Oh begitu ya Bu. Betul Ibu, karena itu walaupun nafsu makan yang kurang, kita perlu mengatur pola makan agar kebutuhan gizi tetap tercukupi. Sebentar ya Ibu, saya ingin menghitung kebutuhan zat gizi Ibu terlebih dahulu. Baik Bu. Dari hasil perhitungan kebutuhan zat gizi Ibu itu dan energi di 2136 kilokalori, kebutuhan protein 98 gram, kebutuhan lemak 59 gram, dan kebutuhan karbohidrat itu 303 gram. Dan jenis diet yang dianjurkan kepada Ibu itu diet hati 2. Apakah Ibu bersedia mengikuti diet ini Bu? Bersedia Ibu. Baik, di sini saya memiliki media yaitu Freebook yang menjelaskan mengenai sirosis hati Ibu. Jadi apa sih sirosis hepatitis? Yaitu penyakit hati kronis yang ditandai dengan kerusakan sel-sel hati yang secara terus-menerus, kemudian sehingga jaringan hati yang normal berubah menjadi jaringan parut atau fibrosis Ibu. Akibatnya fungsi hati akan mengolah zat gizi, menyimpan energi, membentuk protein, dan menetralkan racun menjadi terganggu. Seperti ini Ibu gambarnya Ibu. Jadi ada pun sirosis penyebabnya yaitu infeksi hepatitis B dan C. Infeksi kronis dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan hati. Kemudian yang kedua ada penyebab konsumsi alkohol yang berlebihan. Alkohol yang dikonsumsi secara terus-menerus dapat merusak sel hati Ibu dan menyebabkan sirosis. Penyebabnya hati akan penyakit hati berlemak, penumpukan lemak dalam hati yang tidak diatasi dapat menyebabkan sirosis. Kemudian ada gangguan metabolisme dan penyebab lain seperti autoimun, sumbatan saluran penuh kronis. Nah, di sini ada tanda-gejala sirosis hepatitis, yaitu pertama Ibu mudah lelah dan lemas, kemudian nafsu makannya menurun, Ibu merasa cepat kenyang dan tidak berselera makan, dan kemudian mual dan muntah, sering merasa mual dan hingga muntah. Perutnya membesar Ibu karena ada penumpukan cairan yang mengakibatkan asites. Kakinya bengkak, edema, pembengkakan di kaki, pergelangan kaki ataupun tungkai. Kemudian yang selanjutnya ada kulit dan mata yang kuning, warna kulit dan bagian putih mata menjadi kuning, gatal pada kulit, dan mudah memar atau mengalami pendarahan. Selanjutnya ada tujuan diet untuk sirosis hepatit. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi tubuh. Jadi untuk menjaga berat badan yang seimbang, ideal, kemudian mendukung proses metabolisme tubuh. Yang kedua untuk mencegah kehilangan massa otot dan malnutrisi. Jadi asupan gizi itu cukup penting Ibu untuk mempertahankan status gizi agar optimal. Yang ketiga ada mengurangi beban kerja hati. Untuk menghindari makanan yang sulit diolah, hati dapat mengurangi kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya ada mencegah komplikasi seperti asites dan edema, pembatasan garam itu terutama jadi makan makanan yang tinggi natrium itu diminta untuk dikurangi ya Bu ya. Kemudian ada mempertahankan status gizi optimal dan membantu mempercepat proses pemulihan. Di sini ada prinsip diet Ibu. Yang pertama itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan zat gizi. Diet harus memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, mineral sesuai dengan kondisi pasien.
mencegah penumpukan cairan seperti asites ataupun edema. Karena garam ini dia akan meningkat cairan ibu. Kemudian ada membatasi cairan sesuai dokter, terutama pada pasien dengan penumpukan cairan atau kadar natrium darah rendah. Kelima ada makanan mudah dicerna, aman, dan tidak memberatkan kerja hati. Prinsip diet dapat disesuaikan dengan kondisi klinis pasien dan dianjurkan untuk konsul terlebih dahulu. Selanjutnya ada jenis diet bu. Di sini ada jenis diet hati 2 yang sudah yang saya berikan kepada ibu, yaitu tujuannya untuk penderita sirosis hati dengan komplikasi ringan sampai sedang. Syaratnya cukup energi, cukup protein tinggi, lemaknya dibatasi ibu, jadi bisa mengurangi makanan yang tinggi lemak seperti sering makan ayam tapi jangan makan kulitnya, kemudian ikan yang berlemak, daging yang berlemak, karbohidrat cukup ibu, garamnya dibatasi, cairan dibatasi sesuai dengan anjuran dokter. Di sini ada beberapa makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Yang pertama yaitu ada sumber karbohidrat dari nasi, roti, kentang, jagung, dan mie. Kemudian proteinnya itu berkualitas seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, tahu, dan tempe. Selanjutnya ada sayuran seperti bayam, wortel, kemudian buncis, dan kangkung. Dan buah-buahan seperti pepaya, mangga, pisang, apel, dan melon. Untuk lemak sehatnya seperti minyak nabati ibu, termasuk dalam minyak jagung dan minyak zaitun dalam jumlah yang terbatas. Jadi penggunaan minyak kelapa sawitnya untuk dikurangi dan diganti oleh minyak nabati. Apakah ibu bersedia? Iya bu. Dan cairan dianjurkan ya susu yang rendah lemak ibu atau susu skim. Nah di sini ada beberapa makanan yang perlu dibatasi, seperti garam yang berlebihan, makanan asin, ikan asin, kemudian kerupuk dan abon. Kemudian ada sosis atau makanan olahan itu juga dibatasi seperti sosis, kornet, nugget, dan makanan yang tinggi lemak serta alkohol, makanan manis, dan kafein. Batasi makanan yang dapat memberatkan kerja hati ibu dan akan memperburuk penumpukan cairan. Di sini saya memiliki contoh menu. Contoh menu dalam sehari ibu juga bisa konsumsi nasi dengan telur dadar, tumis bayam dan wortel, buah pepaya, dan susu rendah lemak. Kemudian seringkali ibu bisa konsumsi pisang. Untuk makan siang ada nasi, ikan kukus ataupun ikan pepes, masih bisa buah sayur bening, wortel dan buncis, tempe kukus, dan buah apel. Dan selingan sore ibu bisa konsumsi biskuit dengan susu rendah lemak. Dan makan malam itu ada nasi, ayam panggang tanpa kulit, tumis labu siam di wortel, serta buah pepaya. Porsi makannya disesuaikan ibu dengan kebutuhan energi dan anjuran oleh dokter. Kalaupun memang ibu biasa konsumsi nasi dalam jumlah 200 gram atau 2 centong, ibu bisa mengurangi agar tidak terjadi rasa mual dan muntah. Oh, begitu ya bu. Iya bu. Dari beberapa saran yang telah kita bahas nih bu, apakah ibu siap untuk melakukan perubahan pola makan? Ya bu, saya akan mencoba. Baik ibu, untuk memastikan bahwa ibu siap menjalankan diet yang sudah saya berikan, boleh ibu ceritakan kembali apa yang akan ibu lakukan di rumah? Saya akan mencoba makan lebih sering dalam porsi kecil, menambah lauk yang mengandung protein seperti telur, ikan, tahu, dan tempe, serta tetap makan sayur dan buah. Bagus sekali ibu. Ibu
kasih Bu, saya jadi lebih mengerti apa yang harus saya lakukan. Sama-sama Ibu, apakah masih ada yang ingin Ibu tanyakan? Ini tidak perlu. Ibu, saya jadwalkan untuk kontrol berikutnya itu 2 minggu ke depan di hari dan jam yang sama. Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Jadi kontrol